Ya, terima kasih Saudara Putra. Selamat malam jemaat sekalian. Selamat malam juga untuk para pemirsa yang menonton di rumah. Gimana kalau malam ini kita dengarkan khotbah sambil berdiri? Ya udah deh, silakan duduk. Padahal kalau mau adilnya, saya berdiri, kalian dengerin juga berdiri. Lagi pula itu akan menghindari kasus Eutikus. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Jadi beberapa bulan ini saya sudah jalan dari pasal 1. Kita lihat betapa luar biasanya Daniel dan ketiga temannya. Sekarang kita mau lihat pasal 6. Saya akan bacakan mulai dari ayat 7. Sebenarnya dari ayat 1 sih, tapi nanti Anda boleh pulang dan baca sendiri. Anda boleh baca keseluruhan dari pasal ini. Karena terus terang rugi kalau Anda cuma dengar saja tapi tidak pernah baca. Ya. Jadi Anda sebaiknya nanti pulang Anda baca lagi. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7, kemudian saya akan lompat-lompat. Silahkan perhatikan dengan baik supaya bisa nyambung ya. Ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Saya lompat. Saya mulai dari 15 lagi. Setelah raja mendengar hal itu, ceritanya Daniel ketangkap gitu ya. Lalu kemudian dilaporkan ke raja. Ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah,
Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan kami, untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi pedoman untuk kami pakai hidup. Tuhan tolong supaya pada saat kami mempelajari firman itu, Engkau tambahkan hikmat agar kami melakukan kebenaran yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, biasanya kita berfokus kepada Danielnya, imannya Daniel, atau doanya Daniel, atau kepada suatu sudut atau suatu sisi yang luar biasa, kesalehannya, kesetiaannya dari Daniel. Tapi malam ini saya ingin mengajak kita untuk menengok ke sebelahnya Daniel, yaitu Raja Darius. Dan kalau kita bisa belajar dari Daniel, maka kita bisa juga menarik pelajaran dari Darius. Nah, bukan berarti Darius ini adalah sama level dengan Daniel. Ya. Tentu Daniel orang percaya, dia adalah nabi. Darius ini siapa? Dia adalah raja, tetapi ternyata di dalam cerita ini, dia cukup banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Darius. Jadi coba kita mau lihat. Nah, mungkin kita bisa mempelajari beberapa hal-hal prinsipil yang kemudian kita pakai untuk kehidupan kita hari ini. Nomor 1, yaitu mengenai kesalahan yang dibuat oleh Darius. Darius salah membuat keputusan. Dan alasannya adalah karena dia tidak mengikuti prinsip yang Tuhan berikan. Dan ini adalah prinsip. Manusia salah membuat keputusan adalah karena manusia tidak mengikuti prinsipnya Tuhan. Sepanjang sejarah begitu. Karena kalau orang mengikuti prinsip Tuhan, namanya bukan salah mengambil keputusan, namanya mengambil keputusan yang tepat. Nah, apa kesalahan yang dibuat oleh Darius? Jadi dia bikin peraturan yang nggak masuk akal ini. Dan akhirnya belakangan baru dia tahu, oh ternyata salah. Tetapi kenapa dia bisa sampai membuat peraturan yang begitu bodoh? Adalah karena dia mengikuti atau digoda oleh keinginan nafsunya sendiri. Ini adalah seringkali port the entry, ya, atau celah di mana iblis masuk. Ketika iblis berusaha untuk menyerang orang percaya, dia akan cari di mana titik lemah yang diserang dan mungkin ada celah yang bisa terbuka sedikit, kesempatan. Nah, disitulah dia akan masuk. Itu terbuka biasanya pada titik-titik keinginan atau nafsu manusia. Salah satu nafsu manusia adalah keinginan untuk disembah, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk ditinggikan. Dan para pembesar-pembesar, ya, wakil raja, wali negeri, semua itu tahu bahwa Raja Darius dan rata-rata raja itu rentan kalau misalnya dipuji-puji, kalau misalnya dijilat dan lain sebagainya, akan egonya itu dipuaskan. Sehingga ya itu yang menjadi celah, sehingga dia tidak berpikir dengan waras lagi dan membuat keputusan yang salah.
Dan ini prinsipil karena kita semua memiliki hawa nafsu, kita memiliki keegoisan, kita memiliki keinginan. Dan kalau kita tidak hati-hati, iblis akan pakai itu, lalu kemudian menyerang kita sampai kita jatuh. Jadi cara untuk mengatasi ini atau menghadapi ini adalah selalu memakai firman Tuhan menjadi prinsip pedoman. Pedoman itu adalah sesuatu yang diikuti untuk menghilangkan keraguan. Itu namanya pedoman. Nah, jadi kalau orang tidak tahu arah, dia akan cari apa? Pedomannya apa? Pedomannya. Jadi kalau dia lagi ragu, dia cari pedoman, dia akan tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, arah mana yang harus diambil. Itu namanya pedoman. Dan firman Tuhan adalah pedoman itu. Sejujurnya, kita tidak tahu keputusan apa yang terbaik pada saat ini. Maksudnya kita tidak selalu tahu. Karena kita tidak tahu masa depan. Ya kan? Jadi kita tidak bisa dengan akurat menilai keputusan ini sudah 100% pasti yang terbaik. Kita tidak bisa tahu itu. Yang bisa kita lakukan, buat keputusan berdasarkan suatu pedoman yang kita percayai akan menghasilkan hasil terbaik. Jadi itu iman. Misalnya saya percaya kepada Tuhan, dan kalau saya ikut firman Tuhan, maka hasilnya ujung-ujungnya baik. Belum kelihatan, belum terjadi, tetapi saya beriman. Itu namanya percaya kepada Tuhan. Walaupun saya belum melihat masa depan. Nah, kadang-kadang bisa kita ibaratkan seperti pilot sedang menerbangkan pesawat. Dan tidak selalu menerbangkan pesawat itu siang hari cerah dan semuanya kelihatan. Terutama kalau misalnya menerbangkan pesawat tempur. Biasanya kalau perang itu malam hari. Ya kan? Perang malam hari. Serangan itu biasanya malam hari. Jadi apa yang harus pilot itu lakukan kalau langit gelap, kalau ada banyak awan, kalau cuacanya buruk, kalau dia tidak bisa melihat apa-apa? Untung semua pilot dilatih untuk menerbangkan pesawat bahkan hanya dengan melihat panel instrumen di depan dia. Ada jendela, tapi kalau jendelanya tidak menunjukkan apa-apa, dia masih bisa melihat panel instrumen dia, lalu menerbangkan pesawat berdasarkan panel instrumennya. Salah satu yang sangat menarik itu adalah satu kayak bola gitu, dan itu adalah cakrawala buatan. Jadi bolanya ini ada dibagi dua, ya. Yang bagian atas itu warna biru, bagian bawahnya itu warna hijau, dan dia akan mengikuti pakai gravitasi dan pakai gyro, sehingga dia akan menunjukkan apakah pesawat itu sedang miring atau sedang level. Karena kalau lagi di udara, itu kan pilotnya kan terbang dalam 3 dimensi. Dia lagi ke arah mana, seringkali itu nggak kerasa. Ya. Makanya bisa sampai kecelakaan pesawat. Karena dia tidak merasa, pilotnya tidak merasa bahwa pantatnya itu ke arah bawah gitu ya. Terus nggak tahu, bisa saja sebenarnya pesawatnya sudah miring, misalnya 30 derajat, tetapi dia tidak tahu. Pakai instrumen itu, dia bisa melihat apakah sayapnya itu benar-benar rata, level, atau sedang miring. Nah, membaca instrumen. Ada radarnya. Radarnya akan mengirim sinyal, lalu kemudian pantulannya dibaca kembali dan kasih tahu apakah ada barang di depan, apakah ada gunung di depan. Beberapa tahun yang lalu, itu ada pesawat di Indonesia yang nabrak Gunung Salak. Lalu kemudian dari cockpit recordernya ditemukan bahwa sebenarnya belasan detik sebelum terjadi impact itu, sebelum jatuh, sebelum nabrak gunung, sudah ada alarmnya. Alarmnya sudah kasih tahu. Warning, terrain. Jadi ada radar,
ada instrumen altimeter, ada berbagai macam instrumen yang memberitahukan si pilot ini keadaan pesawat dia dan sedikit tentang keadaan di luar pesawat. Hanya dengan menggunakan instrumen, panel-panel itu saja. Sebenarnya Alkitab itu seperti panel instrumen itu. Menggunakan firman Tuhan kita bisa mengetahui kondisi manusia, yaitu diri kita sendiri. Kita menggunakannya bercermin, sehingga kita tahu relatif terhadap firman Tuhan, saya di mana? Saya berada di dalam firman Tuhan atau saya berada di luar firman Tuhan? Relatif terhadap firman Tuhan, saya ini sedang taat kepada Tuhan atau tidak? Seandainya Tuhan yang menilai, pakai Alkitab, tentu Tuhan nilai pakai Alkitab. Saya itu dapat skor berapa menggunakan panel instrumen ini? Kita tidak bisa melihat masa depan, tetapi kita bisa melihat kondisi pesawat kehidupan kita dan kondisi yang persis di depan. Dan kita bisa menerbangkan dengan aman, mengikuti panel instrumen. Jadi, asalkan kita tahu Alkitab, asalkan kita kenal dengan perintah-perintah, dengan prinsip-prinsip, kita paham hati Tuhan dan keinginannya dan kesukaan Tuhan atau ketidaksukaan Tuhan, dan itu bisa jadi pedoman supaya kita tidak melanggarnya. Sudah tahu Tuhan gak suka, ya jangan. Sudah tahu Tuhan suka, ya dilakukan. Itulah pedoman. Di mana kita tidak memenuhi, tidak paham sepenuhnya, di mana kita tidak yakin, ikuti saja yang Tuhan mau. Maka kita beriman ujung-ujungnya baik. Kalau tidak, maka nanti jadi kayak Darius. Dia tidak tahu nih, sekarang datang ini orang-orang wakil raja bilang, gimana kalau kita begini, gimana kalau kita buat peraturan, gimana kalau tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja saja. Gimana ya? Seandainya dia punya Alkitab, seandainya dia ngerti, mungkin dia akan bilang, itu peraturan ngaco. Oke? Jadi, bisa bikin kesalahan kalau tidak mengikuti prinsip-prinsip Alkitabiah. Nomor 2 sekarang. Sesudah bikin salah, masih ada kesempatan biasanya untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya. Ya. Jadi Darius ketika dilaporkan bahwa Daniel tertangkap berdoa, dia segera menyadari bahwa ini adalah komplotan untuk menjebak Daniel. Langsung, karena orang pada hari itu juga kok, orang dia barusan mencapnya dengan cincin meterai raja, barusan itu dijadikan hukum, langsung Daniel kena. Dan cuman Daniel yang kena. Dan cuman Daniel yang dilaporkan. Ini pasti komplotan untuk menyingkirkan Daniel. Dan Darius ini orang pinter. Dia langsung paham apa yang ada di dalam isi pikiran, apa isi hati orang-orang yang mau menjebak Daniel ini. Isi busuknya mereka itu, dia langsung paham. Nah, ya karena dia raja, dia pinter. Darius pun bukanlah raja tertinggi di media Persia. Jadi dia juga tahu tentang seluk-beluknya, dia paham. Oleh sebab itu, Darius berusaha untuk menyelamatkan Daniel, karena Daniel ini berharga. Karena Daniel ini baik, karena Daniel ini bisa dia percaya. Justru semua wakil-wakil raja yang lain, itu yang nggak bisa dipercaya, dan dia bisa menaruh si Daniel, mengepalai mereka semua, adalah karena dia percaya kepada Daniel. Kalau Danielnya dihukum mati, dia nggak bisa percaya kepada wakil-wakil raja itu lagi. Jadi dia putar otak gimana caranya. Biasanya, orang yang normal sesudah membuat kesalahan, akan berusaha cari cara gimana memperbaikinya. Itu normal. Ya. Justru kalau nggak peduli, itu yang nggak normal. Normalnya adalah sesudah bikin kesalahan, berusaha untuk mencari solusi atau jalan keluar.
Tapi, sekalipun biasanya ada kesempatan memperbaiki kesalahan, bukan berarti tidak akan ada konsekuensi. Sekalipun kadang-kadang ada kesalahan yang bisa kita putar ulang, sekalipun kadang-kadang kita bisa memperbaiki keadaan, tetapi belum tentu atau itu tidak sama dengan terhindar dari konsekuensi. Kesalahan pasti akan ada konsekuensinya. Dan ini kita baca, ini merupakan prinsip juga di dalam Alkitab. Kita baca bagaimana misalnya Abraham sempat bikin salah, ya, sampai mengambil Hagar, lahir Ismail. Mau menyesal belakangan, nasi sudah jadi bubur, ya, atau dalam kasus ini benih sudah jadi Ismailnya, sudah jadi anak. Benih sudah jadi anak, mau menyesal apa lagi? Nah, akhirnya gimana memperbaikinya? Susah. Ya. Daud misalnya berzinah dengan Batsheba, wah kesalahan. Jadi sekalipun Abraham menyesal, sekalipun Daud menyesal, tetapi tetap ada konsekuensinya. Dan Darius, sekalipun dia sadar dia salah, sekalipun dia menyesali, tetapi konsekuensinya dia harus menghukum mati Daniel. Walaupun dia cari cara gimana caranya gitu, tapi dia tidak mendapatkan. Jadi, prinsip berikutnya adalah kalau kita berusaha memperbaiki kesalahan, harus memakai prinsip-prinsip yang alkitabiah. Karena awal kesalahan itu adalah menyimpang dari firman Tuhan. Maka kalau kita memakai hikmat manusia untuk memperbaiki kesalahan itu, bukannya benar, bukannya balik, malah tambah menyimpang. Tadi contoh yang Daud sama Batsheba itu, dia sudah bikin kesalahan, Batsheba kirim pesan, aku hamil, lalu apa solusinya? Solusinya si Daud itu, yang solusi manusiawinya adalah panggil Uria, kemudian disuruh pulang ke rumah, ternyata Uria nggak pulang ke rumah, ternyata Urianya akhirnya dibunuh. Dia berusaha memperbaiki kesalahan, tetapi menggunakan prinsip-prinsip yang justru tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah memperbaiki kesalahan, memperbaiki keadaan? Tidak. Memperbaiki kesalahan yang disebabkan karena menyimpang dari Tuhan, memperbaikinya itu harus kembali kepada Tuhan. Begitu. Jadi, kalau Darius gimana? Darius nggak bisa. Ya. Darius tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Seandainya Darius mau memperbaiki kesalahannya, mungkin dia harus bikin undang-undang baru. Bahwa untuk kali ini bagaimana, pokoknya gimana caranya supaya dia tidak menghukum Daniel. Nah, karena bukan saya ahli hukum media Persia, saya nggak tahu juga gimana caranya. Ya, saya yakin Darius punya pengetahuan tentang hukum media Persia yang lebih tinggi dari saya. Tapi yang jelas Darius tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi untungnya, sekalipun kita secara manusiawi tidak bisa ketemu solusinya, Tuhan bisa. Sekalipun Darius tidak tahu gimana caranya menyelamatkan Daniel, tetapi ujung-ujungnya dia ada bilang, ya, biar Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan ini yang menolong Darius. Bukan kekhawatiran Darius yang menolong dia. Bukan sepanjang hari dia berusaha untuk memikirkan ini cara, bukan itu yang menolong dia. Bukan bergadang, tidak tidur yang menolong Darius. Ya, bukan semua yang lain. Tetapi perkataan dia bahwa Allahmu kiranya yang melepaskan engkau. Itu yang menolong. Itu caranya memperbaiki kesalahan. Sekali lagi, kalau kita aplikasikan ini kepada diri kita, kita tidak tahu, kita bisa saja tidak tahu solusinya.
Tapi asalkan kita mau kembali kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan pokoknya saya mau kembali kepadamu. Tuhan, saya siap untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan, apa yang seharusnya saya lakukan. Tuhan, saya siap untuk menerima konsekuensinya, tetapi Tuhan tolong saya. Itulah yang akan menolong kita. Bukan usaha kita, bukan kepintaran kita, tapi Tuhan yang menolong. Dan jalan keluar yang Tuhan kasih sungguh di luar pemikiran. Sama sekali tidak dibayangkan baik oleh Darius maupun oleh Daniel. Apalagi oleh musuh-musuhnya Daniel. Lebih nggak kebayang lagi. Oke, yang ketiga sekarang. Tadi kita sudah lihat kalau orang bisa salah ambil keputusan kalau dia tidak pakai prinsip-prinsip yang Tuhan sudah kasih. Lalu kemudian, walaupun bikin kesalahan, masih ada kesempatan. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita bisa memperbaikinya. Atau setidaknya bukan kita yang memperbaiki, Tuhan bisa memperbaikinya. Bisa saja kita tetap menerima suatu konsekuensi, tapi Tuhan bisa memperbaikinya. Lalu yang ketiga, kita melihat bagaimana Darius mengambil langkah supaya ini tidak terulang lagi di masa depan. Ini satu prinsip lagi. Sesudah kita salah ambil keputusan, kita menyadarinya, kita berusaha kembali, maka langkah logis berikutnya adalah gimana supaya ini tidak terulang. Bagaimana supaya kesalahan ini saya pagari supaya tidak saya langgar lagi. Ini adalah prinsip, ini adalah hikmat. Nah, dalam kasus ini, Darius kemudian menangkap semua orang-orang yang komplotan terhadap Daniel itu, lalu mereka dihukum mati. Jadi dalam pemikirannya Darius, kalau orang-orang ini tidak dihukum, nanti berikutnya mereka bakal berkomplot lagi, lalu kemudian cari cara yang lain yang lebih pintar, yang lebih licik lagi untuk menjebak Daniel, atau menjebak saya bahkan, nanti pokoknya celaka. Jadi supaya tidak menyisakan menyisakan masalah, maka harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya sampai anak-anak dan istrinya semuanya dilemparkan ke dalam gua singa. Itu solusinya Darius. Nah, sekali lagi saya bukan berkata bahwa Darius ini adalah orang kudus ya, semua keputusannya Darius ini sangat etis atau sangat benar. Tidak, bukan itu. Tetapi saya melihat prinsip kalau kita reduksi, yang Darius perbuat sebenarnya adalah mencegah ini terjadi lagi di masa depan. Dan itu yang harus kita lakukan. Bukankah kita tahu kalau kita begini nanti jadinya salah? Oh, kalau kita ke arah-arah begini nanti bahaya. Bukankah kita tahu? Makanya Tuhan Yesus mengajarkan misalnya dalam Matius pasal 5 atau Matius pasal 18, Tuhan Yesus ada ngomong 2 kali, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah, sebab lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan mata satu daripada dua-dua mata tetapi masuk ke dalam neraka. Kalau tanganmu, kalau kakimu menyesatkan engkau, penggal. Lebih baik kamu lompat-lompat masuk ke dalam kerajaan surga, satu tangan, satu kaki, satu mata, nggak ada lidah, telinganya, nggak tahu. Pokoknya kamu masih masuk surga, masih lebih baik daripada kamu dengan utuh semua masuk ke dalam neraka. Maksudnya Tuhan bukan supaya, ayo mulai ini, operasi, potong sana, potong sini, amputasi, waduh. Kasian banget ya, bukan begitu maksud Tuhan. Tetapi itu adalah yang paling ekstrimnya. Kita harus berusaha untuk menjaga diri kita sedemikian rupa, memagari diri kita sedemikian rupa, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa sedemikian rupa, sedemikian ekstrimnya, dengan menggunakan segala daya upaya, memakai segala strategi dan taktik, pokoknya gimana caranya supaya tidak jatuh ke dalam dosa.
Jadi bahkan yang paling ekstrimnya, kalau itu yang diperlukan, cungkil matanya. Kalau itu yang diperlukan. Penggal tangan, kalau itu yang diperlukan. Maksudnya Tuhan. Tetapi seringkali nggak usah sampai mencungkil mata. Cukup apa? Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhilah, dalam bahasa Inggris, all appearance of evil. Flee. Flee itu bahasa Indonesianya larilah, kaburlah. Kaburlah dari segala bentuk kejahatan. Tinggalkan, jauhkan, jauhilah. Kalau film-film tertentu, kalau musik-musik tertentu membangkitkan hawa nafsu, ya jangan ditonton. Segampang itu, nggak usah kamu cungkil mata kamu. Kalau sudah tahu itu akan memimpin kepada suatu jalan yang licin, gelap, jorok, tinggalkan. Kalau teman-teman tertentu, kalau lingkungan tertentu mengajak, menggoda, jauhi. Nggak harus kamu potong kaki kamu supaya kamu nggak bisa keluar rumah gitu kan, karena saya sudah buntung, sudah pincang. Cukup kamu bilang enggak, cukup kamu tolak, cukup kamu cari teman yang lain, cukup kamu pindah ke lingkungan yang lebih baik. Pokoknya apa yang diperlukan, apa yang kamu bisa lakukan, asalkan kamu terhindar, itu harus kamu lakukan. Dan karena Tuhan Yesus ngomongnya sangat ekstrim gitu, ada sebagian orang yang berusaha mencari pembenaran, akan bilang, aduh kekristenan ini sangat mengekang, kekristenan itu, makanya saya nggak bisa jadi orang Kristen, saya nggak mau, nanti nggak bisa merokok lagi, nanti nggak bisa minum alkohol lagi, nggak bisa main kartu, main judi lagi, nggak bisa main perempuan lagi. Sebenarnya bukan kekristenan sangat mengekang. Ingat bahwa prinsip-prinsip ini adalah semacam pagar pembatas. Nah, sebenarnya apa sih fungsi pagar pembatas itu? Kalau kita naik busway itu biasanya mesti lewat jembatan penyeberangan kan? Gimana kalau seandainya jembatan itu tidak ada pagarnya? Kira-kira bagus nggak? Kalau jembatan penyeberangan itu tidak ada pagarnya, itu sangat-sangat berbahaya, karena sebenarnya jembatan itu, pagar itu fungsinya adalah untuk melindungi, fungsinya adalah untuk menjaga. Jadi perintah-perintah, larangan-larangan, prinsip-prinsip itu bukan untuk mengekang kita, itu adalah untuk menyelamatkan kita, bukan untuk kerugian kita, untuk keuntungan kita. Maka apabila kita misalnya membaca apa yang Darius lakukan, nih lihat, kita sampai akhirnya membaca bagaimana Darius bikin pengumuman sampai ke seluruh daerah kekuasaan dia, bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, dan ada deskripsi segala macam. Ini adalah hasil apabila hidup kita kayak Daniel. Ini adalah hasilnya, yaitu orang lain melihatnya dan orang lain yang memberitakannya. Karena Daniel. Jadi kadang-kadang orang Kristen bingung gimana caranya saya bersaksi. Sederhana sekali kok. Sederhana sekali. Yang jarang dikhotbahkan adalah bahwa di perjanjian lama dikasih banyak peraturan begini begitu. Tetapi di perjanjian baru
Tuhan Yesus mengulangnya lagi dan kasih contoh dengan penekanan yang sangat-sangat berat pada berbuat baik. Berbuat baik. Karena ternyata iman kepada Tuhan Yesus, pertobatan, kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan itu berkaitan sangat erat dengan berbuat baik. Dan Tuhan Yesus mencela ahli-ahli Taurat, guru-guru, pemimpin-pemimpin bangsa, orang Farisi, apalagi orang Saduki. Karena mereka hanya melakukan huruf-huruf dari hukum itu, tetapi mereka lupa. Karena mereka tidak melakukan kebenaran. Maka sebenarnya mereka tidak ada iman. Sudah diajarkan di dalam perjanjian lama, dan kemudian Tuhan Yesus ulang lagi dengan prakteknya, yaitu melakukan kebaikan. Nah, kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia melakukan kebaikan. Dan Tuhan Yesus selalu tanya, apakah kamu mau membunuh aku karena perbuatan baik? Karena pengajaranku yang baik? Itu yang akan menjadi kesaksian. Yaitu kalau iman, pengajaran kita, dengan perbuatan baik, dengan hidup kita, moralitas kita, ternyata sejalan. Maka kita tidak perlu, bukan tidak perlu, kita belum mengeluarkan sepatah kata pun, orang lain sudah memberitakannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak hidup di zamannya Daniel atau Darius, tetapi melihat kesalehan Daniel, kami sungguh kagum Tuhan, bagaimana imannya yang begitu besar, ternyata menggerakkan bukan hanya hati Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, musuh-musuhnya, bahkan seluruh negeri, seluruh bangsa mendengar tentang Engkau karena Daniel, karena kesaksian Daniel. Kami juga mau seperti itu Tuhan, minimal bagi keluarga kami atau orang-orang di sekeliling kami, teman-teman kami, biarlah mereka bisa mendengar, melihat Engkau hidup di dalam hati, dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.